Namaku Jiang Wanyu, seorang yang ditakdirkan. Karena penyakit keturunan keluarga, tidak bisa hidup melebihi usia 28 tahun. Dan sekarang, aku 27. Wah, sama seperti sejarah keluargamu di zaman dulu disebut. Tubuh yin ekstrim, suhu tubuh rendah, sering pingsan. Sangat sulit hidup melebihi 28 tahun. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ada satu cara, asalkan anak itu setelah dewasa, menikah dengan orang yang bertubuh yang ekstrim, maka bisa hidup panjang umur. Tianguan Chifu. Tubuh yang ekstrim, sama seperti tubuhku. Sulit ditemukan di antara ribuan orang, aku sudah pasrah, jadi aku memanfaatkan semua waktuku untuk melakukan yang kuinginkan. Merancang perhiasan. Menjadi juara nasional. Lalu, mundur di puncak karir. Aku umumkan, keluar dari industri desain. Karena, aku bertemu orang yang tepat. Aku ingin memberikan sisa hidupku. Untuknya, Mo Yuanyo. Meski dia tahu umurku pendek, dia tetap mengejarku dengan tegas. Bersumpah, akan membuatku menjadi wanita paling bahagia di dunia. Yuanyo adalah sisa hidupku. Ciepia. Tapi aku juga tidak menyangka, kamu mau keluar dari dunia desain. Kamu kan desainer utama keluarga kaya Fu. Yuanyo, kamu menyesal mendukungku? Aku pasti mendukungmu. Saat ini, aku merasa diriku adalah wanita paling bahagia di dunia. Sampai beberapa hari kemudian, dia bersama sahabatku. Tidur di satu ranjang. Sumpah setia dulu, janji abadi. Menjadi kebohongan paling konyol. Wan Wanyu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu, anggap saja tidak melihat apa-apa. Kamu memukulku. Wanyu, kakak Yuanyo hanya sedang memeriksa kesehatanku. Mengkhianatiku, masih menganggapku bodoh. Mo Yuanyo, kalau kamu sudah tidak suka padaku, atau muak padaku, bisa bilang, ajak putus. Kenapa harus seperti ini? Itu salahmu, sekarang pendek umur dan merepotkan. Pernahkah kamu berpikir, mungkin ini kesalahanmu sendiri? Selama ini, apakah perasaanmu padaku bertambah atau tidak? Apakah benar-benar berkorban untukku? Apakah kamu? Cepat pulang dan introspeksi diri dengan baik, kalau tidak, aku akan menendangmu. Aku ingin lihat. Adakah lelaki yang mau kamu? Kak Yuanjo. Mo Yuanyo sekarang. Aku yang menendangmu. Sisa hidup, kesepian apa peduli. Wanyu, pria brengsek pantas mati. Malam ini model pria terserah pilih, aku yang traktir. Hello Kak. Kamu, sini, layani temanku baik-baik, tidak akan kurang bayaranmu. Yuyu, perutku sakit, kamu main dulu ya. Aku ke toilet dulu. Kak, kamu cantik sekali. Sini Kak, ada Casey minum. Aku mau pulang. Kak, kamu. Aku tidak apa-apa. Bos Fu, rapat darurat segera dimulai. Waktu tidak cukup, bagaimana kalau beritahu pihak firma hukum? Tunda rapatnya. Orangnya mana?
ini bagaimana? Kamu, model pria tadi itu? Kak, ini. Kak, kamu tinggal di mana? Yang bayar. Suruh kamu antar aku pulang kan? Kamu pulang saja. Aku sudah sampai, tidak perlu kamu temani. Bawa payungnya. Bos Fu, aku jelas melihat Anda. Barusan di mobil. Aku sepertinya pindah seketika sampai di depannya. Bos FU. Kamu, Kak, aku sepertinya tidak bisa jauh darimu, jarak. Kira-kira 20 meter. Giok ini bisa menahan hawa dingin dalam tubuh, nanti jika bertemu. Orang takdir dengan tubuh yang sangat yang, juga bisa membuat dua orang tidak bisa berpisah. tidak mungkin kan? Jangan-jangan ini orang takdirku? Kamu sedang merayu? Yang ajarin. Bilang begitu kan? Kak, kamu patah hati ya? Patah hati apaan? Aku Jiang Wanyu. Tidak butuh pria, kamu cepat pulang saja, aku mau pulang. Dik, tengah malam mengikuti perempuan asing pulang. Hati-hati ditangkap polisi. Kak, aku tidak sengaja mengikutimu, karena aku hanya tidak bisa jauh dari kira-kira 20 meter. Akan langsung ditarik ke hadapanmu. Baiklah, kamu tunggu di depan rumahku, aku pulang. Nanti kalau lebih dari 20 meter, lihat bisa tidak. Tiba-tiba muncul di hadapanku. Baiklah. Baru putus cinta, langsung dikejar model cowok pulang. Jiang Wanyu, kamu memang hebat. Mandi, tidur, besok bangun, lupakan semuanya. Kakak, Aku, kamu, kok bisa masuk? Cepat keluar. aduh kakak, aku sudah bilang, aku benar-benar tidak bisa. Jauh lebih dari 20 meter darimu, atau akan tiba-tiba muncul di hadapanmu. Wanyu, Master bilang ini jodohmu. Umur 23 tahun, nama 30 goresan, di pergelangan tangan kiri. Sama sepertimu, ada tanda lahir segitiga. Kalau suatu hari aku menemukannya, harus bagaimana? Bersatu 3 kali, tanda segitiga hilang. Bisa terlepas dari nasib buruk. Kakak, aku keluar dulu. Tunggu. Kakak, Nama, umur. Fuzuoye, 23. Fuzuoye, pas 30 goresan. Jadi, jodohku ternyata seorang model cowok. Kenapa kamu memerah? Kakak, kamu cantik sekali. Kamu akan kehilangan kendali. Aku tidak nyaman. Suka kakak. Suka. Mo Yuanyo. Orang yang bisa menyelamatkanku muncul. Aku masih ragu karena kamu yang mengkhianatiku. Kamu ganti wanita, aku ganti pria, kira aku akan mati.
Aku akan hidup lebih lama, mau tidur dengan kakak. Boleh. Asal kakak, aku mau. Kamu tidak ingat aku. Kita kenal. Terus kehujanan bisa sakit. Tidak usah kamu urusi. Lagi pula tidak ada yang peduli padaku. Hari ini sudah makan yang baik? Nanti kakak yang perhatikan, ingat makan yang baik. Tidur yang nyenyak. Payung ini nanti kakak ambil. Aku pernah bertemu secercah cahaya di sudut tergelap. Dia hangat dan cerah, menyelamatkanku dari kejatuhan. Dia muncul lalu menghilang. Membuatku mencarinya ke ujung dunia. Kakak, izinkan aku menjadi sisa hidupmu. Kakak, aku sudah kenyang. Masih ada kasus di kantor hukum. Aku akan pulang malam ini. Akan menemanimu makan hotpot. Apa benar ada teleportasi di dunia ini? Oh, jangan sampai terlambat. Di kantor hukum, profesi model pria ini sangat rentan terkena tuntutan hukum. Benar juga, sangat mudah merusak keluarga orang lain. Ini terlalu ajaib. Aku sudah mengamati kamu beberapa kali. Selalu muncul tiba-tiba di hadapanku. Sepertinya, kamu harus menemaniku ke kantor hukum. Aku bukan pembantumu. Kenapa harus menemanimu? Tapi sekarang semua orang di ibu kota sudah tahu. Aku, Fu Zuoye, memiliki seorang istri. Yang cantik dan lembut. Cepat hapus. Kalau sampai diketahui oleh si brengsek itu, aku menikah dengan adik model pria. Dia akan menertawakanku sampai mati. Model pria? Pokoknya cepat hapus. Menghapus ini sama saja dengan mengambil setengah nyawa Fu. Kakak tega? Baiklah, tidak jadi dihapus. Untung tidak diposting di media sosial. Jadi kakak setuju menemaniku ke kantor hukum? Boleh pergi, tapi jangan bilang aku istrimu. Baik, kakak bukan istri. Tuan yang dilayani adik. Sudah, jangan bicara lagi, cepat pergi. Fu. Ini bukan perusahaan tempat si brengsek itu bekerja? Jangan-jangan pengacara yang menangani kasus adik model ini adalah si brengsek itu? Ada apa, Kak? Oh, tidak ada. Di mana kamar mandi? Aku ingin ke kamar mandi. Jangan sampai bertemu Mo Yuan Zhou. Jangan sampai dia tahu aku punya model pria. Kamu gila? Ini toilet wanita. Adik sedang sibuk dengan kasus, kakak sudah tidak sabar. Memanggilku ke hadapanmu untuk melayanimu? Bukan. Aku lupa kita tidak boleh berjarak lebih dari 20 meter. Sepertinya sejak masuk perusahaan, pikiran kakak tidak ada pada adik. Apa kakak masih memikirkan si brengsek itu? Aku tidak. Ini toilet wanita. Kamu cepat keluar. Kalau begitu antara aku keluar, aku sendiri tidak bisa. Pergi terlalu jauh. Kalau sampai ada yang melihat, dikira aku orang aneh. Baiklah, aku pergi dulu. Aku antar kamu sampai 20 meter. Dari sini, kamu sembunyi dulu.
kalau benar-benar ketemu. Kamu lihat belum postingan bos kita pagi ini di Weibo? Tahu. Bos mengumumkan ke seluruh dunia. Dia menemukan cinta sejati. Topiknya trending, bos kita. Kan pengacara jenius nomor 1 di Red Circle, ganteng lagi kaya. Masih muda lagi. Aku saja yang jadi cinta sejatinya. Entah dicuri perempuan mana. Tapi aku sudah punya kakak Iwanyo. Aku tidak terlalu iri. Cewek cantik suka sama jenius, wajar saja. TAPI. Cewek di foto ini kok mirip Jiang Wanyu ya? Masa sih? Wanyu seharusnya nggak cocok sama bos kalian. Model cowok pagi ini juga kirim pesan. Nggak mungkin kebetulan kan? Iya, aku cuma bilang mirip aja. Ya ampun. Dia Jiang Wanyu kan perempuan sial. Beberapa tahun lagi bakal hancur. Mungkin sekarang setelah ninggalin aku, nggak bakal bisa sentuh jari cowok pun. Iya, cuma kakak Iwanyo yang baik hati. Sampai mau sama dia. Tapi, ngomong-ngomong, aku jadi penasaran. Cewek di belakang bos itu kayak gimana ya? Siapa tahu. Bisa kenalan. Siapa tahu bisa bantu aku naik jadi General Manager. Wanyu. Wanyu, beneran kamu? Kamu sembunyi-sembunyi. Ngapain di sini? Uzui masih nunggu aku. Cepetan cari cara. Biar mereka pergi. Kok kamu bisa di sini? Apa harus kubilang? Jangan-jangan udah keluar dari industri, nggak ada makan. Jadi tukang bersih-bersih di firma hukum. Apa? Mau main bully di firma hukum? Wanyu, jangan-jangan setelah nendang. Kakak Iwanyo mau datang ke sini. Buat nodain nama kakak Iwanyo. Beneran gitu? Kakak Iwanyo, jangan marah. Aku cuma asal ngomong. Mungkin. Wanyu cuma mau cari masalah. Dia nggak tahu konsekuensinya. Yan, nggak usah belain dia. Dia emang mikir gitu. Kamu sendiri, iya kan? Jangan sok-sokan. Buat masalah di firma hukum, mau pergi gitu aja? Nggak mungkin. Harus bayar ke kakak Iwanyo. Minta maaf ke Yanyan. Kamu mau apa? Pura-pura cute ya. Kamu pantas? Kalau bukan karena dulu kamu desainer terkenal dan lumayan cantik, siapa yang mau kamu? Sekarang lebih baik kamu nurut saja. Aku anggap kamu masih pacarku. Minggir. Kamu. Kak Iwanyo, jangan marah. Wanyu tidak akan lama lagi. Dia hanya agak terganggu, tidak ada niat jahat. Aku akan bicara berdua dengannya. Wanyu, jika kamu benar-benar ingin memaksa Kak Iwanyo, memberikan seluruh masa mudanya untukmu, menemanimu sampai aku bisa mengundurkan diri. Aku tidak ingin bicara denganmu sekarang. Asalkan Kak Iwanyo setuju, aku akan segera meninggalkan kota ini. Aku kembalikan dia padamu. Hanya saja, Kak Iwanyo mencintaiku. Sangat mencintaiku. Lepaskan. Aduh, Yan, kamu kenapa? Jiang Wanyu, kamu gila. Kak Iwanyo, jangan marah. Aku tidak apa. Hanya luka kecil, tidak mematikan. Dia bahkan ingin mengambil nyawamu. Ini zaman apa masih ada yang percaya? Trik wanita licik. Kamu. Nanyakiti orang dengan sengaja sudah keterlaluan. Sekarang kamu berani menghina Yan dengan senaknya. Aku bahkan ingin berbaikan denganmu, tapi kamu benar-benar mengecewakanku, menyakiti orang di kantor hukum. Sungguh gila. Menyakiti orang sudah pera, pura-pura tidak bersalah lagi, menjijikan. Jiang Wanyu. Sekarang kamu sudah terganggu. Kamu bilang aku terganggu? APA, ini belum terganggu. Menurut hukum, kamu sudah melanggar hukum, tahu tidak? Sekarang juga berlutut. Minta maaf ke Yan. Mo Yuanyo, brengsek. Kamu, sekarang juga berlutut di situ. Aku bawa Yan ke rumah sakit dulu, tunggu aku kembali. Kalau ketahuan kamu pergi, aku pasti akan menuntutmu. Pergi kau dari sini. Wanita, kemari. Hari ini kamu harus berlutut di sini dan merenungkan kesalahanmu. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Sudah 10 menit berlalu. Kenapa belum ada reaksi? Kamu dengar tidak? Lepaskan aku. Berhenti. Ini, apa yang terjadi? Boss FU. Model pria. Fu bos Fu. Bukankah Anda sedang rapat? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Kakak, kamu tidak apa-apa? Kakak, Tidak, aku tidak apa-apa.
Kamu yang melakukannya? ITU. Bos Fu, dia hanya... Pengangguran, wanita berkelakuan buruk. Dia datang ke sini hanya untuk berbuat jahat. Anda tidak perlu melindunginya. Benar, Bos Fu, jangan tertipu oleh penampilannya. Dia. Iya, Bos Fu, Anda sebaiknya sibuk dengan urusan Anda. Serahkan saja ini padaku, tenanglah. Aku pasti akan menangani wanita ini dengan baik. Tidak akan merepotkan Anda dan firma hukum. Ternyata Adik bukan hanya model pria, tapi juga pengacara jenius. Pemilik kantor Lin Chuan, Fu Zuoye. Fu Boss Fu, Anda. Kenapa Anda memikul saya? Dengarkan baik-baik. Dia, Jiang Wanyu, adalah wanita yang aku umumkan ke seluruh dunia, wanita milikku, Fu Zuoye. APA? Ternyata kamu sudah punya pria. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apakah ini ulahmu? Bos FU. Dia Jiang Wanyu. Hanya wanita sial, sepatu bekas yang aku buang. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Tahan dia. Ini. Kakak, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Jika ada, aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat. Jangan gegabah. Boss Fu, APA Yang Kawan Jinkin? Boss Fu, kau hila. Kalian pasangan brengsek, tunggu saja. Kak Yuan Zhou. Seret dia keluar. Bubar. Kau gegabah. Aku tadinya sangat tenang, tapi melihatmu diperlakukan seperti itu. Aku tidak tahan. Aku baru saja membuat masalah, Kak. Bagaimana kau akan menggantiku? Ganti apa yang kau inginkan. Kak, luka-lukamu ini, orang yang tidak tahu. Bisa mengira adik semalam memperlakukanmu dengan kasar. Kau jelas-jelas pengacara nomor 1 di Red Chili. Kenapa pergi? Lu lagi muda tidak? Karena kita ditakdirkan bertemu di klub malam, lalu menjadi anjing kakak. Baiklah, kalau tidak mau bilang, tidak usah. Kenapa? Kakak tidak mau? Aku. Ini kantor. Saat masuk tadi, aku sudah mengunci pintu. Sayang Yeya, Bos besar Li Jia, akan membawa karya legendaris perhiasan dari Mr. Adams. Moonlight Kiss yang sudah jadi, tampil di lelang 3 hari lagi. Kau ingin tidak pergi? Tentu aku ingin pergi. Mr. Adams ini adalah idola terbesarku. Kalau begitu, kita harus cari cara dapat 2 tiket masuk. Kalau aku masih jadi kepala desainer perhiasan di Fu Group. Ini mudah, tapi sekarang. Lalu bagaimana? Itu kan karya puncak Mr. Adams. Apakah kau benar-benar rela melewatkan penampilan perdana? Dan lelangnya? Jangan main-main. Yuyu, ada apa di situ? Ada suara aneh? Tidak apa, hanya ada anjing liar kecil yang tidak patuh. Harus diajari pelajaran. Bantu aku dapatkan 2 tiket lelang perhiasan 3 hari lagi. Tidak salah, Kak. Apa yang kakak inginkan? Akan kusampaikan ke tanganmu. Pintar sekali. Nanti temani aku pulang sebentar. Baik. Jack, dari pintu ini ke ruang tamu pasti tidak lebih dari 20 meter. Kamu tunggu di sini dengan patuh, jangan masuk 1 langkah pun. Kakak, bukannya katanya mau memperkenalkanku pada orang tuamu? Adik, kita baru bertemu beberapa kali, kok sudah sampai? Tahap bertemu orang tua? Aku benar-benar tidak boleh masuk? Tidak boleh. Baiklah, aku akan menunggumu di depan pintu. Guru, bagaimana kondisi penyakit putriku? Aneh, energi dingin ekstrim di tubuh Nona Jiang. Sudah menghilang, sepertinya. Nona Jiang telah menemukan jodohnya. Selamat ya. Terima kasih, Guru. Tapi, mengapa tanda lahir segitiga ini belum hilang? Mungkin sudah melewati waktu terbaik untuk bersatu. Apakah Nona Jiang bisa melewati usia 28 tahun? Masih belum pasti. Kedepannya harus lebih berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya, Guru. Saya pamit dulu. Guru, hati-hati di jalan. Baik. Yuyu, cepat panggil orangnya, biar Mama lihat. Dia seperti apa? MA, meskipun sekarang energi dingin di tubuhku sudah hilang semua, tapi apakah bisa melewati usia 28 tahun?
Masih belum pasti, jangan sampai merepotkan orang lain. Tidak apa-apa, percayalah pada Mama. Kamu pasti bisa panjang umur. Aku baru beli kalung tangan. Bantu Mama lihat. Kualitasnya bagaimana? MA, mungkin hari ini tidak usah. Dari pintu ke kamar tidur. Pasti lebih dari 20 meter. Yuyu, kenapa aku merasa kamu tidak nyaman? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari Mama? Tidak, aku baru ingat. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Sudah berapa lama kamu berhenti kerja? Mana ada pekerjaan? Jangan banyak alasan. Ikut Mama. Ayo, ayo. Kalau tiba-tiba Fuzue muncul dan ketemu Mama, gimana? Cepat-cepat. Kok Fuzue tidak muncul? Ayo, bantu Mama lihat kalung tangan baru ini. Kualitasnya bagaimana? MA, selera Mama selalu bagus. Kalung ini pasti cocok untuk Mama. Tapi hari ini aku benar-benar ada urusan mendesak. Lain kali aku temani Mama lihat perlahan. Anak ini pasti ada sesuatu hari ini. Fuzue pergi kemana? Jangan-jangan hilangnya energi dingin di tubuhku dan hukum 20 meter dengannya juga ikut menghilang. Iya juga. Kalau aku jadi kamu, juga nggak akan diam di tempat. Fuzue, aku ada yang mau bilang. Apa kamu sakit sepertiku? Karena aku nggak bawa kamu pulang. Umur 23, jumlah goresan nama 30. Tanda lahir segitiga di tangan kiri. Sampai kapan kamu mau sembunyikan ini dariku? Ternyata kamu orang yang bantu Nona Jiang atasi. Tubuh ekstrim dingin, orang yang ditakdirkan. Maksudmu apa? Nona Jiang punya tubuh ekstrim dingin. Harus cari orang umur 23, nama 30 goresan. Tangan kiri, ada tanda lahir segitiga sepertinya. Harmonisasi yin yang. Dia ternyata nggak kasih tahu kamu. Dari awal kamu tanya nama. Umur, ternyata rencananya ini. Iya, Jadi, selama ini. Cuma akal-akalan? Kamu nggak pernah suka aku? aku akui tidur denganmu itu memanfaatkanmu. Kompensasi apapun bisa, asal kamu mau. Lebih baik kompensasi uang. Jiang Wanyu. Kamu kejam banget. Kamu pikir aku butuh uang? Aku sudah minta Master Chen. Bantu kita selesaikan. Masalah hukum 20 meter. Mulai sekarang aku nggak akan teleport di depanmu. Jadi, kamu mau pergi ya? Kakak. Kenapa nggak minta aku tinggal? Bilang aja kamu butuh aku. Aku masih bisa jadi anjing kecilmu. Baik. Aku mengerti. Fuzue. Aku sudah lewatkan waktu terbaik hadapi maut. Aku khawatir. Nggak akan lama lagi. Bencana ini nggak seharusnya jadi bebanmu. Maaf. Yuyu, kamu hebat banget. Ini undangan hitam emas edisi terbatas global. Cepat katakan, dari bos misterius mana ini? Seorang teman. Temanmu benar-benar hebat. Karena sudah masuk, aku memutuskan untuk membantumu mendapatkan ciuman bulan yang selalu kau inginkan. Tapi kita tidak punya uang sebanyak itu. Saudari mendukungmu. Paling-paling, kantor hukumnya dijual saja. Lagi pula kantor hukum itu tidak ada bisnisnya. Di dalamnya masih ada sahammu. Jangan menolak, jangan bilang kau tidak mau. Kalau begitu, coba saja. Ya. Apa ini? Pria tampan luar biasa. Dia melihat ke sini. Ayo pergi. Zhang Wanyu. Baru berapa hari, Bos Fu sudah membuangmu.
Kau begitu peduli dengan hubungan asmaraku. Kenapa? Kakak Yuan Zoemil tidak bisa memuaskanmu? How? Seumur hidupku, aku tidak akan pernah meninggalkan Kak Yuanyo. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Kak Yuanjo segera menjadi kepala divisi hukum Fu Group. Sama sekali tidak perlu mempedulikan Fu Zhuyi. Apa urusanku? Bagaimana? Fu Zhouye ITU. Mengabaikanmu, melihat hidupku. Semakin membaik, tidak seimbang hatimu? Berlagak. Ayo pergi. Berdiri. Aku belum bertanya padamu. Lelang setinggi ini, bagaimana kau bisa masuk? Lelang terbuka untuk semua pemegang undangan. Kenapa aku tidak boleh datang? Hah? Sejujurnya, kami datang hari ini untuk mendapatkan ciuman bulan. Jiang Wanyu, ini adalah karya puncak Tuan Edemir. Kau pasti inginkan? Tuan Lijia baru-baru ini menghadapi kasus besar. Sangat membutuhkan dana segar. Sekaligus butuh pengacara hebat. Jika tidak akan mengeluarkan ciuman bulan ini untuk dilelang. Setelah Kak Yuanyo mendapatkan ciuman bulan, kasus besar ini akan menjadi milik Kak Yuanyo. Saat itu, Kak Yuanyo masuk ke Fu Group. Menjadi kepala divisi hukum, mudah sekali, bisa diatur. Ada hal seperti ini? Zhang Wanyu, awalnya aku tidak ingin merebutnya, tapi terakhir kali, kau menyuruh Fu Zhuoye memukuliku sampai seperti itu. Mulai sekarang, apapun yang membuatmu tidak nyaman, aku bersedia melakukannya. Ini hanya salah satunya. Oh ya, Kak Yuanjo. Dia juga tidak akan hidup lama lagi, mungkin tidak ada masa depan lagi. Ya. Aku hampir lupa, Jiang Wanyu. Nanti, kamu hanya bisa menatapku dengan penuh harap. Amble Moonlight Kiss. Sangat menjijikan, kenapa dulu tidak tahu? Emang Yuanjo sejejak ini? Jika kita bisa mendapatkan Moonlight Kiss, firma hukummu, apakah akan terselamatkan? Ini belum tentu benar, aku hanya ingin membantumu mendapatkannya. Karya terbaik Adams, agar kamu di masa depan. Jika ada sesuatu, tidak ingin kamu menyesal. Kalau begitu kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuknya. Selama bertahun-tahun menjadi kepala desainer, aku masih menabung cukup banyak uang. Ayo kita pergi. Kenapa dia bisa ada di sini? Para tamu terhormat, lelang resmi dimulai, kita akan segera memulai. Pelelangan untuk item pertama. Moonlight Kiss, harga Ewell 1 juta. Lelang dimulai. 1.050.000. 1.100.000. 2 juta. 2.050.000. 3 juta. Kasus keluarga Li, menang pun hanya 5 juta. Jiang Wanyu, dengan sedikit asetmu, berani bersaing denganku, Yuyu. Bagaimana jika melebihi 3 juta kasus ini? Tidak akan menghasilkan banyak uang. Aku kira kamu punya kemampuan besar. Sekarang terlihat hanya begitu saja. Pura-pura kaya. Jiang Wanyu, lebih baik menyerah saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Pengacaramu akan segera menjadi kepala hukum grup Fu. Berani bersaing dengan grup Fu, benar-benar gila. 6 juta. Fu Zhuoye. Kakak, tolong manfaatkan aku sekali lagi, kali ini. Aku rela. Fu Zhuoye, kamu ini melawan. Grup Fu. Bos Fu, sebelumnya aku pikir kamu sangat hebat. Sekarang terlihat hanya seorang yang tergila-gila pada wanita, otak cinta. Mohon semua tetap tenang, lelang kita masih berlanjut. Saat ini tawaran tertinggi adalah dari Tuan Fu, 6 juta. Ada yang mau menaikkan tawaran? Fu Zhuoye, jangan kira dengan tawaran tinggi. Bisa dapatkan Moonlight Kiss ini bukan. Keputusanmu sendiri. Tawaranku belum pernah ada yang berani saingi. 3 juta. Fu Zhuoye. Jangan habiskan banyak uang untukku. Tidak worth it. Kakak, nyawaku saja milikmu. Apalagi hal-hal duniawi seperti ini. Ini, Sky Lantern? Gila banget, ini benar-benar lempar uang tunai buat bikin rusuh. Berapapun tawaran di lapangan, dia langsung gandakan. Sampai dapat barangnya. Fu Zhuoye ini. Asalnya dari mana sih? Kaya banget. Kak Yuanjo, keras saja. Jelas-jelas targetin kita. Aku harus dapatkan posisi. Chief Legal Officer Fu Group ini. Aku nggak percaya. Dia cuma punya firma hukum, mana mungkin punya uang sebanyak ini. 15 juta. Tawaran tertinggi saat ini 30 juta. Ada yang mau naikkan? 30 juta sekali,
30 juta 3 kali. Laku 30 juta. Selamat kepada Tuan Fu. Berhasil memenangkan Moonlight Kiss kami. Biarkan aku memakainya untukmu. Cantik sekali. Aku nggak mau berhutang. Kakak, sudah kubilang, aku rela. Meski kau tidak menyukaiku. Sebenarnya, aku juga ingin mencintaimu. Tapi aku terpaksa. Fu Zuoye, kau cuma pemilik firma hukum. Dapat uang segitu dari mana? APA pakai. Uang keluarga Fu si orang terkaya? Fu Zhouya. Kau sendiri yang jawab, benar atau tidak? Kaki Wanzhou, maksudmu APA ini? Jangan-jangan Fu Zuoye ini orangnya keluarga Fu? Keluarga Fu si orang terkaya? Nggak mungkin. Pemegang kekuasaan Fu Group kan? Nona Fu Jiaofu. Kau orangnya keluarga Fusi orang terkaya? Orang Fu apaan sih? Aku sudah investigasi jelas. Dan tanya ke orang dalam keluarga Fu. Fu Zuoye ini cuma kerabat jauh yang nggak ada hubungannya. Kalau begitu, Berdasarkan info yang kudapat, Fu Zuoye ini dari keluarga Fu dapat uang muka hukum. Sekarang dia pakai uang itu buat bantu orang sial. Rebut Moonlight Kiss. Prosesnya nggak usah kamu tahu, yang penting sekarang aku dapat Moonlight Kiss, sementara kamu ngacauin acara lelang. tenang semua, kita lanjut ke item lelang berikutnya. Fu Zhouya. Jiang Wan Yue. Nanti kita lihat. Anda Direktur Taiyang. Nona Yunyang kan? Iya Pak Li, saya. Teman Anda menang lelang Moonlight Kiss saya, ini takdir. Gimana kalau kasus kita serahkan ke Anda? Aduh, aku tapi... Moonlight Kiss the Belly Boss Fu. Aku sibuk banget, kamu bisa tangani, aku nggak mau kamu bangkrut. Sampai ngerugiin kakak yang pegang saham kantormu. Ikut terlilit hutang. Kalian berdua kapan jadi mesra gini sih? Nona Yun, mau ngobrol berdua aja? Iya deh, nanti aku hitung sama kamu. Kok sembunyiin gini? Hari ini, makasih banget, kalung ini. Aku cuma mau coba pakai aja udah seneng, jadi. Kakak, jangan dikembaliin, nanti aku nempel terus loh. Aku, Sampai kapan kamu mau sembunyiin? Tanpa obatku, kamu gak bakal hidup lewat 28 tahun. kamu tahu. Terus gimana? Mau berkorban buat aku? Aku mau. Kalau bisa bikin kamu hidup sampai 100 tahun. Aku rela lakukan apa aja. Fu Zuoye. Muda tapi nekat banget. Masih ada yang lebih nekat, kakak mau coba? Yuyu, deal proyeknya jadi. Wame, kantor kita bangkit lagi. Aku traktor kamu Captain Raja. Lain kali aja, aku lagi capek hari ini. Ya udah lain kali, ajak Fu Zuoye juga. Hem, Kakak, isi baterai dong. Fu Zhouya, jangan when you makan anak. Nggak ngajak-ngajak, mending bunuh aku aja. Batal makan kepiting raja. aku belum selesai ngomong. Tapi aku juga mau ngobrol sama kakak. Rambut nggak dikeringin gampang masuk angin loh. Ciuman aja udah enakan. Gue ambilin hair dryer, abis digitu lo pulang. Itu emak gue, cepetan sembunyi. Kak, masih nggak mau izinin gue ketemu tante? Lain kali aja ya. Hah? 4 kata itu tuh abad 21. Kebohongan terbesar manusia. Lo lagi ngapain malam-malam di rumah? Kok lama banget buka pintunya? Tadi gue lagi tidur di kamar, jadi nggak denger ketukan pintu. MA, malam-malam dateng buat apa? Ibu khawatir lo nggak bisa jaga diri. Nih, ibu masakin sup khusus buat lo. Ibu baik banget sama gue. Malam-malam lo semprot parfum segitu banyak buat apa? Apa iya? Mungkin aroma sabun mandi. Yuyu, lo malam ini. Kayaknya aneh deh, jangan-jangan sembunyiin orang? MA, jangan masuk.
Bu, beneran nggak ada orang. Supnya nanti dingin loh. Bisa jangetin kok. Hari ini ibu pengen lihat isi kamar mandi ini. Bu, beneran kosong. Percaya deh. Wanyue, Minger. Yang gue sembunyiin bukan orang, tapi anjing. Sejak kapan lo pelihara anjing? Beberapa waktu lalu. Kan ibu takut anjing. Jadi nggak berani bilang. Lah, anjing lo di kamar mandi. Kok sepi banget? Anjingnya lagi tidur nyenyak, jangan ganggu. Gu, Kayaknya lapar, nanti abis ibu pergi gue kasih makan. Fuzue, lo tunggu aja. Ya udah ibu pergi dulu, biar anjing kecil lo nggak kelaparan. Fuzue, ngapa lo bikin suara? Mau digebukin? kakak sendiri yang bilang gue anjing. Fuzue, dendam banget sih lo. Kak, kali ini udah kepikiran cara bikin gue baik kan? Fuzue, kita cuma main-main. Nggak serius. Gimana? Kalau gue nggak bisa nebus usia 28. Nggak ada hubungan serius, jadi nggak perlu sedih. Oke, gue setuju semuanya. Nona, perlu beri tahu Tuan Muda Sol Kapilangan ini? Nggak, gue yang hubungi dia. Dengar-dengar ada gue. Baru-baru ini hampir membongkar identitasku. Sudah tahu apa yang terjadi? Berkaitan dengan mantan desainer kepala grup Fu. Zhang Wanyu. Meisuk, Nona besar, aku ada masalah mendesak tentang reputasi keluarga Fu yang perlu segera kusampaikan padamu. halo, Nona besar. Aku putri dari pemegang saham Lucian. Luyan, ayah sering bercerita padaku tentang prestasimu di dunia bisnis. Akhirnya bertemu juga. Langsung saja. Nona besar, ada pengkhianat di grup Fu kita. Kamu harus memberinya pelajaran. Pengkhianat? Siapa namanya? Fu Zhuyi dari kantor Lin Chuan. Dia tidak hanya terang-terangan mengklaim bahwa dia didukung oleh penerus grup Fu, tapi juga demi seorang wanita. Berkali-kali melawan grup kita. Adikku berjanji pada si brengsek itu untuk tidak membocorkan identitas. Nona besar, apakah Fu Zuoye ini benar-benar ada hubungan dengan penerus grup Fu? Pemimpin grup Fu dari awal sampai akhir adalah aku. Mana ada penerusnya? Jangan asal percaya rumor. Apa kalian? Tidak menarik? Jangan marah, Nona besar. Kami hanya khawatir ada yang memanfaatkan rumor ini untuk membuat masalah. Makanya kami buru-buru konfirmasi padamu. Sudah kuduga, Fu Zhouya ini tidak mungkin ada hubungan denganmu. TAPI, wanita yang kalian sebut tadi, apakah dia? Iya, betul. Benar, dia Zhang Wanyu. Nona besar, apakah kita harus memberi mereka berdua Sedikit pelajaran? Wanita ini benar-benar lesek. Sampai-sampai membuat adik bodohku berani melawan grup Fu demi dia. Jaringan dan sumber daya yang dimiliki Fu Zuoye adalah hasil jerih payah grup Fu selama puluhan tahun. Menyerangnya sama saja dengan memotong lengan sendiri. Lalu, Nona besar, apa yang harus kita lakukan? Pengacara Fu hanya sementara tergila-gila pada wanita ini. Jadi, aku ingin kalian menggunakan uang ini untuk membuat Jiang Wanyu menghilang dari dunia Fu Zuoye. Nona besar, kalau berhasil, apakah posisi kepala divisi hukum grup Fu? Bisa. Selesaikan ini, dan posisi itu jadi milikmu. Tenang saja, Nona besar. Aku Jimin Jiang Wanyu ITU. Tidak akan pernah muncul di depan pengacara Fu. Ingat, jangan ungkap identitasku. Mengapa Nona besar tidak bertindak sendiri? Membunuh ayam tak perlu pakai golok, tapi sudah waktunya anak nakal itu pulang. Aku ingin mengobrol lama dengannya. Yuyu, pesta perayaan diatur di resort. Jangan lupa pakai gaun yang sangat indah itu ya. Bawa juga pengacara es itu dari rumahmu. Oke, ketemu malam di resort. Baik, aku akan pulang sebentar malam ini. Kakak, ada urusan keluarga, harus pulang sebentar malam ini. Pesta perayaan yang diatur Yunyang. Bisakah datang terlambat? Urusan keluarga lebih penting untuk Yunyang. Aku akan beritahu dia. Kalau begitu aku akan cepat kembali.
Ini bidadari turun dari langit ya? Bos Fu benar-benar beruntung. Serius, Boss Fu mana? ada urusan keluarga, tiba-tiba tidak bisa datang. Terima kasih semuanya telah hadir dalam pesta peran. Kantor Hukum Taiyang. Keberhasilan Taiyang hari ini berkat penyelamat kita, Zhang Wanyu. Mari kita berikan tepuk tangan Maria untuk penyelamat kita, Zhang Wanyu. Acara spektakuler seperti ini tak boleh tanpa kehadiran kami. Kalian datang untuk apa? Tentu merayakan kemenangan Taiyang. Dalam kasus Tuan Lijia. Ini ucapan paling konyol yang kudengar di tahun 2025. Kalian tidak diterima di sini, silakan pergi. Yunyang, jangan sok penting. Hari ini aku dan kakak Yuan Yu datang untuk menemui Zhang Wanyu. Carry Yu. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Tapi kali ini tentang Kamu Dan Fu Zhuyi. ada yang ingin membayar 10 juta agar kamu meninggalkan Fu Zhuoye. Siapa orang itu? Kamu hanya perlu terima uangnya dan tinggalkan Fu Zhuoye. Jangan tanya yang lain. Mengapa aku harus menuruti perkataanmu? Fu Zhuoye adalah manusia berperasaan. Bukan barang yang bisa diberi label harga. Banyak bicara sekali. Kalau kamu ingin tahu siapa orang itu, maka akan kuberitahu agar kamu meninggalkan Fu Zhuoye. Dia adalah pewaris grup Fu. Nona Fujiao. Presiden Fu sendiri turun tangan. Siapa sebenarnya Fu Zhuoye ini? Fu Zhuoye, aku tidak menyangka kau juga punya rahasia. Menyembunyikannya dariku, tapi sekarang aku tidak boleh kalah. Nanti kita bicara lagi. Nona besar sangat paham bisnis. Tapi cinta bukan bisnis. Hubunganku dengan Fu Zhuoye bukan urusan siapapun. Untuk ikut campur. Zhang Wanyu, kau pura-pura CCAPA? 10 juta di depanmu, kau tidak tergoda? Kau benar-benar menganggap diri sebagai Cinderella dalam dongeng. Orang bijak tahu situasi, kemampuan grup Fu. Kurasa kau paling paham. Aku sudah bukan orang Fu lagi, mengancamku dengannya. Tidak berguna. Kalau begitu, tidak tahu apakah kantor hukum Taiyang bisa bertahan sampai besok, Luyan. Apa maksudmu? Bukankah ini karena sahabatmu tidak mau memenuhi permintaan Nona besar? Jangan salahkan dia. Bersikap tegas. Bos, kantor kita baru saja mulai membaik, tidak boleh hilang begitu saja. Bos, aku punya tanggungan keluarga, tidak bisa kehilangan pekerjaan. Ya, betul sekali. Kalau begitu, suruh Fu Zhuoye datang, jelaskan semuanya. Telepon mati, Fu Zhuoye. Kau pergi kemana saja? Sejak kau pulang, matamu tidak lepas dari ponsel. Sudah lama kita tidak bertemu. Tidak ingin berbincang denganku? Kakak. Selamat datang pulang. Jika aku tidak kembali, kau mungkin sudah lupa. Kau adalah Pure Scrub Fu. Bukankah dulu kita sepakat, aku hanya di belakang layar? Grup Fu baru saja stabil. Sekarang kau bilang kau mundur, suruh aku jadi presiden Fu? Aku punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Jika kau pergi, para tua-tua di Fu maka kesempatan untuk menjatuhkanku. Bagaimana? Nanti kerja keras orang tua dan sia-sia. Selama aku di belakang layar, Fu, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Kakak. Ini pertama kalinya aku memohon, Fu tidak akan kutinggalkan. Urusan itu juga tidak akan kutinggalkan. Ini juga yang kau janjikan dulu. Aku tidak bisa hanya diam melihat Fu hancur karena cinta. Kau menyuruh orang memata-matiku. Apa yang kau lakukan padanya? Saat ini Jiang Wanyu seharusnya sudah mengambil cek dan meninggalkan kota ini. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Fu Zhuoye, kau mau berbalik melawan kakak kandungmu sendiri hanya karena seorang wanita? Dia adalah batasanku. Segera siapkan mobil untukku, aku ingin melihat seperti apa wanita Jiang Wanyu ini yang bisa memikat adikku sampai seperti ini. Mo Yuan Yo, apa yang kau lakukan?
Jangan melawan, Jiang Wanyu. Masih belum mengerti? Dia sengaja tidak mau mengangkat teleponmu. Artinya dia tidak mau peduli padamu. Tapi ini bukan alasan untuk melempar ponselku, kecuali kau takut Fuzuoye menerima teleponku. Tentu kami tidak ingin Fuzuoye menerima teleponmu karena kami tidak ingin mengganggu Nona Besar yang sedang menghabiskan malam indah dengan Fuzuoye. Nona Besar sudah memberimu kesempatan untuk pergi dengan sopan. Tapi kau malah tak tahu malu. Memaksa Fuzuoye tidak mau melepaskanmu. Ternyata selir ingin naik pangkat, merasa 10 juta kurang. Nafsu besar sekali, berani merebut pria dari Nona Besar. Omong kosong, bosku hanya ada urusan. Pulang ke rumah saja. Kalau pria mau membohongimu, selalu ada alasan. Kalau tidak, bagaimana bisa membohongi istri dan selir? Aku Jiang Wanyu, tidak pernah mau menjadi selir karena memungut sampah. Adalah kegemaran Nona Lu. Jiang Wanyu, kalau kau berani berbicara sembarangan lagi, hati-hati ku sobek mulutmu. Tamparan ini untuk mengajarimu cara menghormati orang. Jangan mengandalkan dukungan Fujiao lalu semena-mena. Di hadapanku. Wanita ini, Kak Yuanzhou. Kurasa Jiang Wanyu sengaja ingin menghancurkan pekerjaan kita. Jangan sampai melepaskannya. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan coba lagi nanti. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Berani menyentuh orangku. Ikuti mobil di depan itu. Jiang Wanyu, kau perilang kali. Menghancurkan kesempatanku naik pangkat, kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Semua yang hadir di sini seharusnya adalah rekan-rekan di kantor hukum Taiyang atau mitra. Kalian pikirkan baik-baik, kalau karena dia Jiang Wanyu seorang, membuat semua orang ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kesempatan kerjasama. Bukankah ini kerugian yang sangat besar? Ya, pengacara mau benar. Kami baru saja menjalin kerjasama jangka panjang dengan Taiyang, uang juga sudah dikeluarkan. Kalau kantor hukum ini tidak bisa ditemukan, kami harus menagih ke siapa? Jadi kalian bilang, dia Jiang Wanyu. Tidak seharusnya mengambil cek dan pergi. Cepat suruh Jiang Wanyu pergi dari bos Fu, menunda kerjasama. Dia bisa ganti rugi? Cepat pergi, sampai semua orang kehilangan pekerjaan baru puas. Pergi. Bicara begitu muluk, kalian tidak tahu hitam putih. Memaksa aku menyerah, sebenarnya untuk keluarga. Atau orang di belakang mereka? Jangan pura-pura tidak bersalah di sini, jelas-jelas kamu sendiri. Tidak menghargai kesempatan kerjasama, merugikan semua orang. Jangan keterlaluan, lebih baik kamu pikirkan. Bagaimana membijak sahabatmu untuk pergi? Lagi pula kalau dia tidak pergi. Perusahaanmu tidak akan bertahan. Yun Yang. Tapi sebelum kamu pergi, tamparan itu, aku pasti akan membalasmu. Turun sana kamu. Luyan, siapa yang berani mengusik orangku? Kakak. Kamu datang untuk apa? Kenapa tidak temani Nona Besar? Nona besar apa? Hendak refu, jangan gon pura-pura tidak tahu. Nona besar demi kamu, tidak segan mengeluarkan uang banyak. Suruja pergi, jangan tidak tahu terima kasih. Sekarang ini, seharusnya sudah mengambil cek dan pergi dari kota ini. Tahukah kamu, kenapa dia mau mengeluarkan uang untukku? Bukankah karena Nona besar menyukaimu? Seluruh grup Fu, siapa yang tidak tahu? Nona besar padamu. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku buat kamu seumur hidup. Tidak bisa bicara. Fuzuoye, sudah cukup keributanmu. Wah, Nona besar, akhirnya kamu datang. Jiang Wanyu ini, dia tidak hanya robek cek yang kamu berikan. Dia juga memukul aku dan kakak Iwanyo. Kamu harus membela kami. Kamu adalah wanita yang membuat Fuzuoye terobsesi, tapi terlihat biasa saja. Nona Fu memaksaku pergi dengan uang. Kemampuan Fuzuoye juga biasa saja. Pandai bicara. Kamu yakin ingin melawanku demi wanita ini? Sudah kukatakan, hanya dia yang kukejar seumur hidupku.
Nona besar, Fu Zuoye ini, Jian Jiangwan berdua, adalah pasangan tak tahu diri. Jangan sampai kamu merusak kesehatanmu karena mereka. Berani sekali kamu menghina Fu Zuoye. Nona besar, aku sedang membelamu. Bagaimanapun juga Fu Zuoye adalah keluarga Fu, bukan urusan orang luar. Untuk ikut campur. Jika kamu masih mengakuiku sebagai kakak, dan ingin posisi pewaris grup Fu, putuskan hubungan dengan Zhang Wanyue. APA? Fu Zuoye. Tidak hanya adik Nona besar. Tapi juga pewaris grup Fu? Ini tidak mungkin. Hancur, semuanya hancur. Dua wakil direktur. Aku tidak tahu diri, kalian. Mohon maafkan kami. Memaafkan penjahat adalah bentuk kejahatan kedua terhadap orang baik. Bawa mereka ke kantor polisi, aku akan menuntut mereka atas pencemaran nama baik, serangan fisik, dan kerusuhan massal. Fu Zuoye, aku telah mengkirakan. Separuh hidupku untuk terima hukum, jangan perlakukan aku seperti ini. Nona besar, tolong selamatkan aku. Aku hanya termakan. Bohongkan MOU Onjo. Bawa pergi. Jangan-jangan. Kakak, kamu harus meminta maaf kepada Jiang Wanyu atas kejadian hari ini. Aku tidak merasa salah. Nona Jiang, kamu sangat berbakat, tapi aku jamin, kamu tidak akan masuk keluarga Fu. Pesta hari ini selesai, silakan pulang. Aku minta maaf atas kejadian hari ini atas nama kakakku. Fu Zuoye, yang paling ku benci adalah kebohongan. Tanda lahirku belum hilang. Hidupku akan segera berakhir. Fu Zuoye, aku mencintaimu. Tapi kita tak bisa bersama. Kakak, aku sengaja menyembunyikannya darimu. Aku adalah pewaris keluarga Fu, hanya karena kamu bilang suka pengacara. Apa maksudmu? Kamu ingat 5 tahun lalu, saat hujan, kamu memberikan payung pada seorang anak laki-laki? Anak itu adalah kamu? Ya. Saat itu, orang tuaku tewas dalam kecelakaan. Duniaku gelap gulita. Sampai kamu datang membawa payung, bagai secercah cahaya, masuk ke dalam hidupku. Sejak itu, aku menunggumu di gerbang sekolah setiap hari, ingin mengembalikan payung. Suatu hari, aku mendengar kamu bilang suka pengacara. Aku berusaha menguatkan keluarga Fu, belajar hukum dengan giat. Semua itu agar suatu hari bisa berdiri di hadapanmu. Menjadi tipe idealmu. Jadi, sejak dulu kau sudah. Jiang Wanyu, aku suka padamu. Aku sangat-sangat suka padamu. Bisakah aku, dari calon pacar idealmu, menjadi pacarmu yang sebenarnya? Tapi aku bahkan tak tahu apakah bisa hidup sampai usia 28. 3 hari lagi ulang tahunku. Nanti, aku beri jawabannya, ya? Baik. Aku janji. Tapi 3 hari ini, aku harus berlatih dulu hak istimewa pacar. Misalnya, bagaimana memanjakannya. Oh ya, calon pacar. Kakak, aku ngantuk. Kamar sebelah sana. Aku mau tidur sama kamu. Fu Zuoye, aku peringatkan kamu. 3 hari ini kamu harus tahan. Kakak, tapi laki-laki susah menahan diri. Kalian berdua sedang apa? Bu, Waktunya akan tiba. Zhang Wenyu. Perkenalkan, Aku Fu Zuoye, 23 tahun. Aku adalah takdir Wanyu. kau takdir Wanyue. Kenapa tidak datang menemui tante lebih awal? Wanyu tidak mau, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berhak memutuskan. Aku yang setuju. Bu, Xiao Fu, berapa penghasilanmu sebulan? Cukup. Tidak banyak. 30.000. Keuntungan normal kantor hukum dalam sebulan bisa mencapai 5 juta. Berapa? Kadang bisnis bagus, bisa sampai 30 juta. Ya.
Sudah kubilang kamu punya selera yang bagus. Xiao Fu memang hebat. Ibu, ikut aku sebentar. Ibu, aku belum tentu bisa hidup melewati usia 28 tahun. Jangan terlalu memberinya harapan. C, anakku pasti akan berumur panjang. Anak muda ini belum tahu hal ini, kan? Jika aku bisa hidup melewati usia 28 tahun, aku pasti akan bersamanya. Jika tidak, carilah alasan untuk membuatnya melupakanku. Memang takdir bermain, baiklah kalian berdua ngobrol saja. Ibu pergi dulu ya. Xiao Fu. Bibi ada urusan, jadi pergi dulu ya. Kalau Bibi tidak pergi sekarang, anak anjing kesel ini akan kelaparan lagi. Selamat tinggal, Bibi. Sepertinya ibumu sudah tahu orang yang bersembunyi di rumah waktu itu. Adalah aku. Ini semua karena kamu, waktu itu meniru suara anjing. Tiruanmu tidak mirip sama sekali. Baiklah, nanti di kamar, aku akan perlahan-lahan memperdengarkannya untukmu. Nona, telepon tuan muda masih tidak bisa dihubungi. Benar-benar lupa rumah karena wanita. Suruh dia besok. Bertemu denganku sendirian, ya, aku akan segera menghubunginya. Nona Jong, hari ini aku mengundangmu keluar untuk membicarakan hubunganmu dengan adikku. Lalu mengapa tidak mengajak Fu Zuoye bersama? Lagi pula, hubungan adalah urusan dua orang. Nona Jiang, jangan-jangan kamu benar-benar mengira adikku adalah tipe yang romantis? Dia hanya membuat beberapa cerita, dan kamu percaya. Dia mencintaimu sangat dalam. Nona Fu, daripada menghabiskan waktu di sini memberitahuku nasihat-nasihat, lebih baik tanyakan pada adikmu. Mengapa dia menyukaiku? Zuoye, aku akan berbicara dengan adik. Tapi hari ini aku mengundang Nona Jiang. Juga untuk hal lain, ini adalah eksekutif grup Fu. San Daniu, baik usia, pendidikan, latar belakang keluarga, sangat cocok denganmu, jadi, kalian berdua ngobrol saja. Untuk memisahkan aku dan Fu Zuoye. Kamu benar-benar banyak berusaha. Anda pasti Nona Jiang Wan Yu kan? Hello. Aku San Daniu. Doktor lulusan luar negeri, kamu cantik aku kaya, kita berdua memang. Pazangan yang didiktirkan, bagaimana kalau? Besok kita langsung urus nikah. Bagaimana? Maaf, Bak juga kaya. Gak butuh harta sedikit pun darimu. Jangan pergi dong, belum selesai bicara. Adik, jangan salahkan kakak seperti ini. Istri Direktur Grup Fu. Tidak boleh orang biasa seperti Jiang Wanhui, yang tidak punya latar belakang keluarga. Lepaskan tanganmu. Aku sudah perhatikan. Pantatmu kecil. Sepertinya tidak bisa melahirkan anak laki-laki, tapi kamu lahirkan 2 anak perempuan juga boleh. Kita bisa dapat mahar. Pantatmu besar, kamu saja yang melahirkan. Kamu. Maaf, soal hari ini. Fu Zuoye, hubungan kita sepertinya dari awal tidak berjalan mulus. Kakak. Tolong jangan tinggalkan aku, ya? Aku mohon. Kakakmu akan selalu menjadi penghalang antara kita. Tidak mungkin, aku sudah jelaskan padanya, kecuali aku mati. Siapapun tidak bisa membuatku melepas tanganmu. Foto ini, kurasa kamu perlu menjelaskannya padaku. Kebetulan lewat lihat, jadi ku kirim ke kamu. Kamu sebagai direktur grup Fu yang sekarang, bisa kebetulan lewat kafe. Lalu kebetulan memfoto wanita yang kucintai. Dengan eksekutif Fu dalam angle yang misleading. Kamu mencurigaiku? Berani kamu bilang bukan kamu yang melakukan ini. Fu Jiao, aku peringatkan kamu. Sentuh Jiang Wanyu. Sama dengan menyentuh Fu Zuoye. Aku sangat teguh. Hanya mendukung Jiang Wanyu, jadi tolong jangan mudah menyerah padaku, ya?
Kamu sembunyikan apa di tangan? Hadiah ulang tahun untukku? Siapa bilang hadiah hanya boleh diberikan saat ulang tahun? Lihat cocok, langsung kubeli untukmu. Gimana? Suka nggak? Aku sangat suka. Besok adalah pesta ulang tahunku. Kamu mau ikut denganku? Aku sudah menyiapkan kejutan ulang tahun yang besar untukmu. Besok aku datang agak telat. Wah, misterius banget. Aku pasti akan memberimu pesta ulang tahun yang tak terlupakan. Baik, aku tunggu. Tapi usiaku yang ke-28. Benarkah bisa dilalui dengan selamat? Selamat datang di ulang tahun ke-28ku. Selamat ulang tahun. Nona Jong sedang dalam masa kimasan, 28 tahun adalah. Titik awal baru yang gemilang dalam hidup. Nona Jong. Pesta ulang tahunmu sungguh megah. Zhang Wanyu. Hanya jika kau benar-benar menghilang dari pandangan Fu Zuoye, dia baru akan patuh, pulang dan mengambil alih bisnis keluarga Fu. Di mana adikku? Dia Kara Penteng Begani Jamala tidak hadir. Dia ada urusan sebentar lagi datang. Tak tahu Nona Fu datang. Ada keperluan apa? Ku dengar hari ini ulang tahunmu, jadi ku bawa hadiah sederhana. Kemarin Nona Fu masih menasihatiku untuk menjauhi Zoe hari ini. Mau apa lagi? Aku minta maaf untuk kejadian kemarin. Kok tiba-tiba berubah? Karena adikku sangat menyukaimu, dan bisnis Fu tidak bisa tanpa dia. Jadi, aku harus menerimamu sebagai adik ipar. Bawakan hadiah untuk Nona Jiang. Desain ini, bukankah seperti memakai langit malam di badan? Batu intan utamanya saja mungkin setara dengan satu apartemen di pusat kota. 30 tahun berdiri, mahkota ini sangat cocok untukmu. Keluarga Fu memang royal. Seperti menjadi istri direktur grup Fu. Sudah pasti terjadi. Yuyu, hadiah ini mungkin. Nona Fu begitu royal? Ada maksud apa? Kau orang yang disukai adikku, dia tidak ada. Sebagai kakak, tentu aku harus mewakilinya. Melakukan yang terbaik. Bicaralah langsung. Lupakan masa lalu, menamlah anger ini. Mulai sekarang kita satu keluarga. Apa sebenarnya yang Fu Jiao inginkan? APA? Bahkan muka kecil ini pun tidak mau kau beri? Ya. Segelas anggur tak bisa menghapus dendam masa lalu. Tapi demi Zhuye, semoga kita saling tidak mengganggu di masa depan. Aku ada urusan, tidak akan mengganggu. Perayaan ulang tahun Nona Jiang. Ya. Kau baik-baik saja? Aku baik. Aku akan telepon Zhuye. Baik. Aku kenapa ya? Apa? Aku benar-benar akan mati? Jiang Wanyu merasa lemas tak bertenaga. Sangat tidak nyaman, kan? Minuman yang baru saja aku minum ada masalah. Aku tidak tahu bagaimana adikku bisa menyukaimu. Aku hanya mengatakan beberapa kata, tapi kau langsung percaya. Aku benar-benar menerimamu. Aku tidak percaya satu kata pun yang kau ucapkan. Alasan aku minum itu hanya karena tidak ingin membuat Zhuye merasa sulit. Jadi kau memikat adikku dengan kata-kata manismu. Sayang sekali, aku tidak akan memberimu kesempatan mendekatinya lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Nanti kau akan tahu. Bawa dia. Ya. Pergi.
Sudah larut begini, kenapa belum pulang? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Jiang Wanyu, kau tidak boleh terjadi apa-apa lagi. Di mana Jiang Wanyu? Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Bukankah Yuyu pergi meneleponmu? Mungkin sedang sibuk? Apakah Jiang Wanyu hari ini ada yang tidak biasa, atau di pesta ulang tahun? Ada keanehan? Kakakmu datang ke pesta ulang tahun hari ini. Fujiao, kau benar-benar tidak menghiraukan perkataanku. Semua ini ulah kakakmu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sebelumnya khawatir terjadi sesuatu pada Ayu, jadi membelikannya kalung dengan pelacak. Tak disangka, secepat ini sudah berguna. Di atap, ayo. Fujiao, adikmu seorang pengacara. Tahukah kau, perbuatanmu ini melanggar hukum? Jangan ancam aku dengan Fuzhuoye. Aku sudah menyelidikimu, tubuh yin ekstrim. Benar kan? Sejak awal kau mendekati adikku. Sudah tahu dia memiliki tubuh yang ekstrim. Hanya ingin dia membantumu bertahan hidup. Bagaimana jika aku bilang pertemuanku dengannya adalah kebetulan? Kebetulan? Kau anggap aku anak kecil? Adikku, pewaris grup Fu. Dengan takdir langka yang ekstrim. Kau mendekatinya. Hanya untuk menjadi istri direktur grup Fu, kan? Dan juga energi positif yang ada di tubuhnya. Aku melakukannya untuk bertahan hidup, tapi awalnya aku tidak tahu dia adalah pewaris grup Fu. Aku sarankan kamu menghemat tenaga, tanpa perintahku. Kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Kamu menculikku, tidak lain hanya ingin mengancam Fuzhuoye dengan diriku, memisahkan kami. Ternyata kamu tidak terlalu bodoh. Tapi ada satu hal yang aku lupa beritahu, aku belum tentu bisa hidup melewati usia 28 tahun. Apa maksudmu? Aku sudah melewatkan waktu terbaik untuk penyatuan yin yang. Bisa tidaknya hidup melewati usia 28 tahun, masih belum pasti. Tapi jika hari ini aku mati di tanganmu, menurutmu, apakah kalian berdua masih bisa kembali seperti dulu? Kamu mengancamku? Semakin kamu takut, semakin membuktikan betapa dalamnya Fuzhuoye mencintaiku di hatimu. Waktu akan menghapus segalanya. Hari ini aku akan membuatmu diam selamanya. Semakin kamu seperti ini, semakin membuktikan kamu kalah. Aku kalah? Aku ingin lihat, apakah nyawamu lebih kuat? Atau cara lebih kejam? Kakak, jangan. Fuzhuoye, kamu benar-benar mau melawan kakakmu sendiri. Demi wanita ini, dia hanya memanfaatkanmu. Selama aku di sini, dia harus menjauh darimu. Kakak, tenang dulu. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Sejak wanita ini muncul, kamu seperti orang yang berbeda. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu dibohonginya. Tapi dia tidak pernah membohongiku. Jika kamu bukan tubuh yang sangat positif, menurutmu, apakah dia akan mendekatimu? Aku yang membutuhkannya. Dulu kamu selalu ingin tahu, kenapa aku mundur. Ke belakang layar grup Fu? Jawabannya adalah karena dia. Karena Jiang Wanyu, kenapa? Dulu setelah orang tua meninggal, aku menderita depresi berat. Sampai Jiang Wanyu muncul. Dialah yang membuatku merasa dunianya ada cahaya. Dialah yang memberiku harapan untuk terus hidup. Jadi jika grup Fu bisa seperti sekarang, juga ada peran Jiang Wanyu di dalamnya. Kakak, aku tahu, kamu juga ingin yang terbaik untuk grup Fu. Tapi tanpa Yuyu, tidak akan ada grup Fu seperti sekarang. Ini pasti kamu sengaja membuatku lengah. Kamu membuat kebohongan, aku tidak percaya. Kakak, kita sudah saling mendukung selama bertahun-tahun. Apakah tidak ada sedikit pun kepercayaan dasar? Kakak, berhenti sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Xiao Zhuo, maafkan aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukan dia seperti ini. Nona Jiang, maafkan aku. Aku salah paham padamu. Yuyu. Kamu kenapa Yuyu? Kamu memberi Yu minum apa? Aku hanya memberinya sedikit obat bius. Kok bisa muntah darah? Oh iya, tadi Nona Jiang bilang, dia melewatkan waktu terbaik untuk bersatu. Mungkin tidak akan hidup melewati usia 28 tahun. Apakah karena ini? Yuyu, ternyata selama ini
Kamu tidak menerima perasaanku karena ini. Ke rumah sakit, siapkan mobil. Ana, Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Nona Jiang ternyata mengeluarkan darah di dada yang terpendam. Dokter, apa artinya ini? Menurut catatan kuno, darah di dada adalah pintu kehidupan bagi tubuh Yin. Sekarang darah ini keluar. Tubu in pun tela teratesai. Dokter, apakah anak saya tidak akan mati? Sekarang, tanda lahir sudah hilang. Nona Jiang tidak dalam bahaya lagi. Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Sama-sama, guru sudah berpesan sebelum pergi. Terima kasih. Aku akan mengantarmu. Maafkan aku, kali ini aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya, aku juga beruntung. Harus berterima kasih pada Nona Fu. Nona Jiang, aku akan menyerahkan diri untuk menebus kesalahanku padamu. Apakah kamu akan marah karena aku tidak mengatakan, aku memaafkannya? Tentu tidak, ini kesalahannya, jadi dia harus menanggung konsekuensinya. Aku mengerti, aku akan menyiapkan makanan untukmu. Kakak, sekarang kamu tidak perlu khawatir. Kita berdua tidak punya masa depan, jadi maukah kamu menjadi pacarku? Akhirnya kakak menjadi milikku. Kamu menyakitiku. Tuan Fu, bertemu denganmu adalah takdirku dalam hidup ini. Dan juga keberuntungan terbesarku. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Karena sebelumnya, aku terus memikirkanmu. Tapi tidak berani memberikan segalanya, dan sekarang, akhirnya aku bisa memberikannya tanpa ragu. Nyonya Fu, aku Fu Zuoye, hanya untukmu seumur hidup. Sisanya, tolong bimbing aku ya. Pasti.